Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 6AB 11 STMIK Nusa Mandiri Kampus Kaliabang. Kelompok kami terdiri dari Aditya Retno Pratama, Elsa Yuliawati, Mardiati Kori, Muhammad Chandra Hidayat, dan Putra Gunawan. Kami dari semester genap tahun ajaran 2019-2020 akan menjelaskan mengenai mata kuliah Teknik Riset Operasi. Adapun sejarah riset operasi dimulai di kalangan militer dalam permulaan Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua, beberapa ilmuwan dari berbagai bidang keahlian, ahli ekonomi, dan ahli sosial lainnya, ahli manajemen, ahli matematika, ahli statistika, dan ahli strategi militer dipanggil untuk bekerja melalui tim dengan tujuan untuk menerapkan pendekatan ilmiah guna mencegah permasalahan atau persoalan. Dengan perkataan lain, mereka dalam tim harus melakukan riset di dalam operasi militer. Setelah Perang Dunia Kedua, para ahli memberikan kontribusi untuk mengembangkan riset operasi antara lain George Tenzing pada 1947 menemukan metode simplex untuk memecahkan persoalan linear programming yang merupakan salah satu teknik riset operasi. Kemudian disempurnakan pada tahun 1950 dengan memunculkan beberapa peralatan standar riset operasi seperti program linear, program dinamis, teori antrian, teori pengendalian persediaan. Dan adapun ilmuwan yang mendefinisikan riset operasi adalah yang pertama, Morse dan Kimball sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani dengan kuantitatif. Yang kedua, Schurman, Arpov, dan Arnold sebagai aplikasi metode-metode dan teknik-teknik peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, Miller dan M. Castor sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari sehingga dapat dipecahkan secara optimal. The British Operational Research Society. Riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks yang timbul pada waktu dilaksanakan pengelolaan dan pembinaan sistem-sistem besar berupa manusia, mesin, bahan-bahan, uang di dalam bidang industri, perdagangan, sektor negara, dan pertahanan. Dan dari beberapa ahli dapat disimpulkan, riset operasi merupakan alat bantu bagi para decision makers ketika menjumpai masalah-masalah dalam operasi perusahaan untuk mengambil keputusan secara optimal dan bersifat kuantitatif. Optimal adalah berdasarkan prinsip memaksimumkan return yang minimal, dan minimax meminimumkan cost yang maksimal. Adapun seni dan ilmu riset operasi. Riset operasi sebagai ilmu artinya suatu teknik atau metode matematis untuk memecahkan persoalan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pendekatan digunakan untuk mempelajari aspek-aspek problem-problem atau masalah yang dapat ditangani secara kuantitatif. Penggunaan model-model tersebut didasari pada sebuah sikap ilmiah terdapat fenomena manajemen dengan langkah-langkah tersebut. Yang pertama, observasi dan pengamatan. Yang kedua, perumusan model. Yang ketiga, menguji model yang bersangkutan. Yang keempat, penerapan. Dan yang kedua, riset operasi sebagai seni artinya keberhasilan dalam implementasi hasil akhir
dan merupakan hasil kriteria dari kemampuan pribadi pada kelompok yang terlibat dalam riset operasi dalam pengambilan keputusan. Lalu di sini ada tahap-tahapan studi operasi riset. Sebuah studi operasi riset tidak dilakukan dan dikendalikan oleh seorang analis operasi riset saja, walaupun ia adalah seorang ahli permodelan dan teknik-teknik pemecahan model. Analis tersebut tidak mungkin merupakan ahli dalam semua bidang di mana masalah operasi riset timbul. Tahap-tahap utama yang harus dilakukan sebuah kelompok operasi riset untuk melakukan sebuah studi operasi riset mencakup: yang pertama, definisi masalah. Dari sudut pandang riset operasi, hal ini menunjukkan 3 aspek utama diantaranya. Yang pertama, deskripsi tentang susunan, sasaran atau tujuan dari studi tersebut. Yang kedua, identifikasi alternatif keputusan dari sistem tersebut. Dan yang ketiga, pengenalan tentang keterbatasan persyaratan sistem tersebut. Pengembangan model bergantung pada definisi masalah. Kelompok riset operasi tersebut harus memutuskan model yang paling sesuai untuk mewakili sistem yang bersangkutan. Model seperti ini harus menyatakan ekspektasi kuantitatif dari tujuan dan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Yang ketiga, pemecahan model. Dalam metode matematis, hal ini mencapai dengan menggunakan teknik-teknik optimisasi yang didefinisikan dengan baik, dan model tersebut dikaitkan menghasilkan dengan sebuah pemecahan yang optimal. Yang keempat, menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model, sering juga disebut melakukan validasi. Harus ada mekanisme yang mengontrol pemecahan, misalnya dengan menggunakan kriteria tertentu. Implementasi hasil model yang telah diuji tersebut beda pelaksanaan hasil terutama berada di pundak para penelitian operasi. Dan teknik-teknik riset operasinya adalah linear programming, metode transportasi, decision theory, network planning, perencanaan kebutuhan bahan. Dan yang terakhir adalah beberapa manfaat teknik riset operasi. Dalam proses produksi, dengan bahan mentah yang serba terbatas, harus dibuat produk sehingga dapat dicapai jumlah hasil penjualan yang maksimal. Yang kedua, dengan jumlah pemberian pelayanan yang terbatas, harus dicapai pemberian pelayanan dalam waktu minimum. Yang ketiga, dengan jumlah biaya transportasi yang minimum, jumlah permintaan terpenuhi. Yang keempat, dicapai jumlah stok optimum dengan biaya yang minimum. Yang kelima, suatu proyek harus selesai dalam waktu yang cepat mungkin. Demikian penjelasan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.